Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang teorema kecil Fermat atau Fermat-Little Theorem. Kita akan membahas mulai dari sedikit sejarah, kemudian lema-lema pembangun teorema tersebut, terus teoremanya, buktinya, dan kemudian baru contoh soal. Oke, pertama di sini sudah saya tuliskan tentang beberapa sejarah dikenalnya teorema Fermat. Jadi pada 18 Oktober 1640 ya, Fermat mengirim surat kepada salah satu muridnya yang berbakat, yaitu Bernhard Debussy. Ini merupakan seorang mahasiswa dari Fermat yang berbakat di bidang teori bilangan. Di dalam surat tersebut terdapat suatu konjektur nih, atau satu statement ini yang belum dibuktikan ya. Jika P adalah suatu bilang prima dan P tidak membagi A, maka P membagi habis A pangkat P dikurang 1 dikurang 1 gitu. Oke. Kemudian tidak ada detail cerita tentang bagaimana si Bernhard Debussy apakah dicobanya membuktikan atau tidak gitu ya. Yang ini pembuktian pertama yang dipublikasikan adalah oleh Euler sekitar 1 abad kemudian gitu. 1736 ya, hampir 1 abad gitu. Kemudian sebenarnya 50 tahun sebelum Euler ini juga sudah dibuktikan oleh Leibniz, tapi dia tidak mempublikasikannya gitu. Oke. Ya, selanjutnya kita bahas tentang lema pembangun teorema ini. Ya, lemanya itu misalkan P adalah bilangan prima dan A bilangan bulat dengan P tidak membagi A. Ingat ya, syaratnya P tidak membagi A. P-nya bilangan prima, A-nya bilangan bulat. Maka sisa bagi dari A, 2A, 3A sampai P dikurang 1A oleh P adalah permutasi dari 1, 2, 3 sampai P dikurang 1 gitu. Ya, bagaimana cara kita membuktikan teorema ini? Sebelum membuktikannya, kita lihat dulu contoh untuk memahami lema ini. Contoh, saya ambil aja sembarang bilangan dari prima, misalnya 5 biar nggak terlalu banyak ya, 5. Kemudian bilangan lainnya supaya dia tidak 5 tidak membaginya, kita ambil saja 8 misalnya. Jadi P-nya 5, A-nya 8 ya. Jadi P-nya 5, A-nya 8. Ini berdasarkan lema ini, Berarti kita cek A, 2A, 3A sampai 5 dikurang 1A. Gitu. Berarti cek A-nya berarti 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 dikali 8. Kita harus mengecek apakah sisa baginya permutasi dari 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau di sini P kurang 1-nya karena 5 berarti 4 ya. Kita cek 8 dibagi 5 sisanya. Ini saya buat aja mod 5. Oke. 8 mod 5 sisanya berapa? 3 ya. 2 dikali 8 16 dibagi 5 sisanya. Oke, berapa sisanya? 1 ya. 3 dikali 8 24 sisanya dibagi 5. Dibagi 5 sisanya 4. 4 dikali 8 32 sisanya dibagi 5 adalah 2. Ini modulo 5 semua ya. Ya. Nah, lihat ini adalah permutasi dari 1, 2, 3, 4. Ya, permutasi. Jadi benar ya. Berdasarkan contoh ini, ternyata sisa baginya 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang kita masuk ke bukti. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, tentu jadi pertanyaan. Bagaimana cara membuktikannya? Bukti. Bagaimana cara membuktikannya? Gitu. Ya. Perhatikan himpunan residu modulo P. Himpunan residu modulo P ini sebelum masuk ke pembuktian ya, ingat ya. Himpunan residu modulo P itu mulai dari 0.
0, 1, 2, 3 sampai P kurang 1. Berarti kita harus membuktikan bahwasanya dari A, 2A, 3A sampai P dikurang 1A ini tidak ada yang habis dibagi oleh P. Kemudian apa lagi yang harus kita buktikan? Kalau seandainya ada dua di antara ini tidak ada yang sama. Berarti ada dua hal yang harus kita buktikan di sini. Yang pertama, kalau kita anggap aja misalkan I dan J itu anggota dari dia A, 2A ya. 1, 2 sampai kita misalkan P bilang prima dulu, misalkan P bilangan prima. Oke, misalkan P bilang prima, berarti kita misalkan selanjutnya IJ itu anggota 1 sampai P dikurang 1. Oke. Ya. I dan J itu 1 sampai P, I 1 sampai P dikurang 1 ya. Yang pertama yang harus kita buktikan, akan dibuktikan yang pertama itu kalau I masih ada satu ya yang belum kita misalkan ya, yaitu A nya bilang bulat ya. Kita misalkan belum, misalkan A bilang bulat dengan P tidak membagi A, ada syaratnya ya, P tidak membagi A ya. Akan dibuktikan, yang harus dibuktikan apa? Yang pertama tadi I A itu tidak kongruen 0 mod P. Yang kedua yang harus kita buktikan, IA tidak kongruen IJ mod P untuk I tidak sama dengan J. Ingat tadi I dan J nya dari 1 sampai P kurang 1 ini. Oke ya, jadi ada dua ini ya. Yang pertama kalau dia sudah tidak 0, kemudian setiap dia berbeda, berarti tidak ada pilihan lain, berarti sisanya harus sebanyak ini. Karena dia yang dihitung juga sebanyak ini gitu. Oke. Oke, ini agak-agak itu ya, kalau tidak sama dalam matematika gimana buktikannya? Bagaimana buktikan ketidaksamaan? Susah ya. Buktikan misalnya A kali B tidak sama dengan B. Nah, ya. Biasanya kalau yang mengandung kalimat negatif tidak itu kita buktikan dengan menggunakan kontradiksi ya. Nah, kita coba dengan kontradiksi. Andaikan I A kongruen 0 mod P. Andaikan I dikali A kongruen 0 mod P ya. Karena P tidak membagi A, maka EVB dari A dengan P adalah 1. Kenapa harus 1? Kenapa harus 1? Dia tidak bagi, dia harus 1 gitu. Nah, karena P-nya bilangan prima. Kalau seandainya P-nya tidak bilangan prima ya tidak berlaku ya. Nah, berarti karena EVB-nya 1, berarti tidak ada harapan lain. Berarti akibatnya P harus membagi I. P harus membagi I. Tetapi I itu kecil dari P dan besar sama 1. Tentu tidak mungkin bilangan membagi bilangan yang lebih kecil dari dia, bilangan positif membagi bilangan positif yang lebih kecil daripada dia. Ya, karena itu di sini adalah kontradiksi. Nah, jadi kontradiksi, kalau kontradiksi berarti haruslah I A tidak kongruen 0 mod P. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita harus membuktikan I tidak kongruen J mod P untuk I yang tidak sama dengan J gitu. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya tentu gitu juga. Andaikan IA kongruen JA, ini salah ya. Ini AJ ya.
atau JA gitu supaya sama formatnya. JA salah tulis ini ya. Andaikan IA kongruen. Nah, tentu kalau kita mengandaikan tentu lawan dari ini, kalau ini tidak sama berarti ini sama. Andaikan IA kongruen JA mod P. Apa yang terjadi? Maka diperoleh A dalam kurung I dikurang J kongruen 0 mod P. Ya, bersama pula dengan ini IA kongruen 0 mod P. P dengan A-nya saling prima atau FB-nya 1 gitu. Ya, berarti di sini haruslah P membagi habis I dikurang J. Tapi I dan J itu bilang-bilang positif yang di bawah P gitu. Sehingga tidak mungkin. Nah, ini tidak akibat I dikurang J harus sama dengan 0. Kalau I kurang J sama dengan 0 berarti I sama dengan J. Kontradiksi dengan yang kita harapkan tadi. I-nya tidak sama dengan J. Dihasilkan di sini I-nya harus sama dengan J. Gitu. Ya, oke ya, karena kekurangan space jadi tidak saya tuliskan detail. Oke. Ya, oke. Jadi ini yang membahas sebenarnya ya. Teoremanya sudah terlanjur saya tulis di sebelah sini. Harusnya bisa dilanjutkan. Oke, kita lihat teoremanya. Teorema kecil Fermat. Dari hasil pembuktian lemma ini sudah terbukti. Kemudian kita bahas teorema kecil Fermat ini yang dibuktikan oleh Euler secara formal ya. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya kira-kira? Ya, yang pertama pandang atau perhatikan. Gitu. Perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Perhatikan kalau kita tulis A, 2A, 3A sampai P dikurang 1A. Jika dibagi bilangan prima P, akan bersisa permutasi dari 1, 2, 3 sampai P dikurang 1. Dijamin oleh lemma yang telah kita buktikan ini. Ya, berdasarkan lemma ini ya. Karena lemmanya tidak kita nomori, tidak bisa kita rujuk aja, terpaksa saya tulis pula ya. Berdasarkan lemma itu, kita punya ini gitu. Ya, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, apa selanjutnya? Maka apa yang berlaku? Sehingga kita bisa membuat A dikali 2A dikali 3A dikali sampai P dikurang 1A itu akan sama dengan P dikurang 1 faktorial dikali A pangkat berapa A-nya? Berapa buah A-nya? Dari 1 sampai P kurang 1 berarti sebanyak P dikurang 1 dikali A pangkat P dikurang 1. Kemudian ini saya ingin memodulurkannya. Saya modulurkan. Selanjutnya apa yang berlaku di sini? Dan kita juga punya kalau A dikali 2A dikali 3A dikali seterusnya sampai P dikurang 1A itu kongruen P dikurang 1 faktorial mod P. Dari mana dapatnya ini? Dari mana? Dari mana? Ya, kita tadi dari lemma ini kan A, 2A sampai P kurang 1A itu kalau dibagi P sisanya kan permutasi dari ini masing-masing muncul sekali. Berarti kalau kita tuliskan ini sisanya adalah tetap perkalian dari yang ini, tapi walaupun posisinya tidak tersusun. Kalau kita susun kan jadi P kurang 1 faktorial. Oke ya. Akibat P dikurang 1 faktorial dikali A pangkat P kurang 1 kongruen
P dikurang 1 faktorial mod P. Karena P dan P kurang 1 faktorial saling prima, tidak mungkin kan P dan P membagi P kurang 1 faktorial karena P nya bilang prima. Ya, karena ini saling prima, berarti dari sini diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Oke. Ya. Oke ya, selanjutnya kita bahas contoh-contoh dan beberapa penerapan dari teorema. Kita bahas tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan teorema kecil Fermat. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. 24 pangkat 1947 dibagi 17 bersisa titik, gitu ya. Gimana cara menggunakan teorema Fermat kecil di sini? Jawab ya. Nah, pertama apa yang perlu kita notice di sini? Berarti ini kan sama dengan mencari ini 24 pangkat 1947 kongruen titik-titik mod 17. Tapi kalau kita tuliskan dalam modulo atau konvensi seperti ini, jawaban di sini ini tidak terlalu spesifik, bisa banyak kan isinya sebenarnya. Tapi karena soalnya begini, kita tulis begini, berarti kita harapkan ini adalah yang pada himpunan residu modulo 17 pertama, yang dari 0 sampai 16 gitu ya. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini catatannya? Yang pertama yang bisa kita lihat 17-nya. 17 ini apa? Ini adalah bilangan prima. Kalau dia bilang prima, berarti kita bisa memanfaatkan informasi itu kemudian menggunakannya untuk menjawab soal ini. Ya. Nah, oke, karena 17 bilang prima, 17 bilangan prima, dan 24 dan 17 itu EVB-nya 1 ya, EVB-nya 1 ya. Maka apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku? Maka 24 pangkat 16 itu kongruen 1 mod 17. Ini dijamin oleh teorema Fermat kecil. Oke ya. Ya berarti lanjutannya bagaimana? Lanjutnya kalau udah dapat ini 1, berarti tinggal kita cari aja kelipatan 16 berapa yang selalu kita bagi jadi 16. Nanti 1 kali 1 kali 1 kali 1. Gitu ya. Kita cari aja berarti. Nah, selanjutnya kita pending dulu jawaban untuk soal ini. Kita perhatikan dulu pangkatnya. Perhatikan. 1947 itu sama dengan 16 dikali berapa? Bagi dia 16 dikali 1947 dibagi 16. 1 16 34 2 32 27 1 ya. 16 11. Berarti ini sama dengan 16 kali 121 ditambah 11. Oke. Apa gunanya ini? Ya, gunanya itu berarti yang 1947 bisa kita tuliskan dalam bentuk ini berarti. Sehingga 24 pangkat 1947 itu kongruen atau sama dengan 24 pangkat 16 kali 121 ditambah 11. Ya, bentuk ini bisa kita tuliskan dengan 24 pangkat 11 dikali 24 pangkat 16 pangkat 121. Ya, selanjutnya kalau seandainya ini kita modulo kan 24 pangkat 1947, ini kita modulo kan, modulo berapa? Modulo 17. Kalau kita modulo kan berarti ini jadi 1 ya, ini 1 pangkat 121. Ini kongruen 24 pangkat 11 dikali 1 pangkat 121. Berarti menjawab soal ini cuma dengan mencari 24 pangkat 11. Kalau 24 pangkat 11 ya otomatis tidak terlalu susah ya nyarinya ya. Oke.
Tadi kita punya 24 pangkat 16 ya. Oke. Ya, selanjutnya sebenarnya banyak sih trik-trik untuk menyelesaikan soal ini kalau udah 24 pangkat 11 gitu. Jadi menjawab soal ini sama aja dengan cari 24 pangkat 11 dulu 17 ya. Kalau kita upayakan juga dapat hasilnya, berarti ini bisa kita tulis 24 pangkat 24 pangkat 11 kongruen berapa tuh? Mod 17. Nah, 24 nya kita bagi 17 dulu, berarti sisa 7 pangkat 11. Oke ya. Nah, kemudian nih kalau mau ini bisa kita upgrade terus dari 7 pangkat 2 berapa gitu. Ya, tinggal diselesaikan seperti itu ya, tapi tidak ada hubungannya lagi dengan teorema Fermatnya gitu. Ini udah trik saja untuk mencari lebih cepat gitu ya, mencari lebih cepat ya. Oke, kita cari aja ya. 7 kuadrat kongruen berapa mod 17? 7 kuadrat itu 49. 7 kuadrat 49 34 15 ya. 7 kuadrat 15 mod 17. Supaya mudah ini ditulis negatif 2 mod 17. Kenapa, kalau ditanya kenapa harus negatif 2? Nah, itu letaknya trik ya. Jadi di sini kita tinggal mengerjakan dengan trik-trik saja lagi gitu. Enggak perlu pula kita detail-detail betul lagi ya. Berarti kalau kita lanjutkan di sini berarti 7 pangkat 4 itu kongruen negatif 2 pangkat 2 mod 17 gitu. Dapat 4, berarti 7 pangkat 8 kongruen 4 pangkat 2 mod 17. 4 pangkat 2 mod 17 16 atau negatif 1 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu kongruen 7 pangkat 2 dikali 7 atau kongruen minus 2 dikali 7 mod 17 ya. Oke, berarti ini dapat hasilnya nanti kalau 7 pangkat 11 itu kongruen 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 3 atau kongruen ini tadi 16 bisa kita tuliskan negatif 1 mod 17 gitu. Nah, berarti ini negatif 1 kali negatif 2 dikali 7 atau kongruen 14 mod 17. Jadi jawabannya 14 ya. Jadi jawabannya 14. Justru lamanya di hal-hal yang teknis ya, yang penggunaan teoremanya mempermudah saja gitu ya. Kedua, oke. Nah, di sini ada sistem bukan sistem ya, cuma kongruensi linear gitu ya, kongruensi linear. Sebenarnya sebelumnya kan kalau saya ngajarkannya kan nih saya tambahkan 17-nya ke sini, tambah lagi sampai dia menjadi kelipatan 24 gitu. Atau kita sederhanakan dulu 24-nya jadi 7 sampai ini kelipatan 7 gitu. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kita perhatikan dulu. Jadi di sini kita punya 24x kongruen 11 mod 17. Nah, 24 dibagi 17 sisa 7. 7x kongruen 11 mod 17. Ya, sekarang cara yang mudah yaitu cukup kita ambil aja inverse dari 7 ini gitu. Ya, inverse dari 7. Ingat ya? Ingat kalau kita pakai teorema Fermat itu kan 7 pangkat 16 gitu ya. Kalau kita pakai teorema Fermat, teorema Fermat berarti perhatikan dengan teorema Fermat 7 pangkat 16 itu kongruen 1 mod 17 gitu ya. Kemudian sekarang ke dua ruas saya kali 11 gitu. Nah, kali 11. Berarti 11 kali 7 pangkat 16 kongruen 1 mod 17. Kongruen 11 juga ya, kali 11. Kedua ruas kali 11. Mod 17 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tulis saja seperti ini kan, 7-nya ada gitu. Oke ya. Berarti 7 dikali 7 pangkat 15 dikali 11
kongruen 11 mod 17. Dengan demikian dapat X nya sama dengan 7 pangkat 15 kali 11 gitu ya. Angkanya aja jeleknya. Kalau kita sederhanakan ya tinggal pangkat-pangkatnya kita kali-kalikan aja gitu ya. Oke, yang penting X nya dapat langsung gitu. Kalau cara trik yang saya ajarkan sebelumnya kan, kalau gini kan saya tambah 17 gitu. Kalau teknik sebelumnya ya kita selip juga teknik sebelumnya. Seperti sekarang X nya kan sudah dapat nih, tinggal menyederhanakan gitu ya. X nya sama dengan itu. Tentu ini bisa kita dalam modulo 17. Tinggal kita modkan 17 sampai dia nanti angkanya di bawah 17 gitu ya. Kalau pakai trik sebelumnya gimana ini? Kalau kita punya 7x itu berarti 7x kongruen 11 mod 17 ya, tambah 17 terus, tambah 17 28 langsung ya. Aduh, langsung dapat kalau pakai ini ha. 7x kongruen 28 mod 17 berarti x kongruen 4 mod 17. Jadi ini nanti jawabnya, hasil ini adalah 4 nanti ya. Ini pakai trik yang saya ajarkan sebelumnya gitu ya. Jadi maksudnya di sini memang trik saya ini di sini terlihat lebih cepat, tapi kan tidak general dan mencarinya itu agak lama. Kalau di sini kan pasti langsung dapat gitu. Nah, langsung aja walaupun angkanya kadang nggak besar gitu ya. Oke, kita cukupkan untuk contoh 2 ya. Sekarang kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini angka-angkanya terlihat sedikit lebih ganas ya. Angkanya sedikit lebih besar gitu. Ingat, kita buktikan ya. Kita akan bukti ya. Oke, menurut teorema Fermat kecil, Fermat, A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 mod P, asalkan untuk apa? Untuk P bilangan prima dan EVB dari A dan P sama dengan 1 ya. Nah, di sini ada soal yang kurang ya, P-nya bilangan prima ya. Buktikan untuk P bilangan prima, untuk P prima berlaku ini gitu ya. Ya, oke. Mana caranya lagi? Sekarang ini sudah karena P-nya prima dan A-nya ini di bawah P, berarti sudah pasti ini berlaku gitu. Berarti kita punya dari sini apa yang kita miliki? Dari sini apa yang kita miliki? Berarti sehingga apa yang kita miliki di sini? Untuk A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P, maka apa yang kita miliki? Kalau A-nya saling prima dengan P, berarti kita punya A pangkat P kongruen A mod P. Jadi tinggal kita kali aja kedua ruas ya. Tinggal kita kali aja kedua ruas. Berarti kita punya ini semuanya gitu ya. Berarti 1 pangkat P kongruen 1 mod P. 2 pangkat P kongruen 2 mod P gitu. Nah, gitu seterusnya ya. Sampai P kurang 1 pangkat P kongruen P kurang 1 mod P. Kalau kita jumlah, nah berarti jumlahan dari ini yang ditanya ini kongruen, jumlahan yang ditanya ini kongruen 1 tambah 2 tambah 3 tambah terusnya sampai P kurang 1 mod P. Oke. Sekarang ini kita pakai aja rumus penjumlahan biasa, yaitu P kurang 1 per 2 dikali P mod P. Karena P kurang 1 itu genap, kalau P nya tidak 2, berarti kita punya apa yang kita miliki di sini? Berarti kita punya ini kongruen 0 mod P. Karena di sini ini P kurang 1 ini asumsinya selalu
selalu apa namanya, selalu genap ya. Berarti di sini untuk P genap ya. Kalau P-nya tidak genap berarti ya ini berarti ini berlakunya ada yang kurang nih, berlakunya untuk P besar dari 2 ya. Dengan prima yang di atas 2 ya, oke. Ya, oke. Dengan demikian kita telah selesai membahas beberapa contoh penerapan dari teorema Fermat, teorema kecil Fermat gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.